abada ya Rasulullah takanati min zalati azumatin غافر الكفران كالأمام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي Niham satu notefi biha aral wadain hatina al-mustafa wal-muhtadu warnahuma wal-fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian kita, lebih baik kita membaca doa agar doa iftitah majlis agar apa yang kita niatkan semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai kartu tiket untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala sebagai syafaat syafaat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'alluman wa ta'lima wa nafa wal-intifa wal-musyafara wat-tasir wal-ifada wal-istifada wal-hassa lat-tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilhaman malaikatal muqarrabin, ilhaman nabiyyin hafizal mursalin wa ilhaman malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghaiz waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghal lahid. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mabadilaik Naimil baqil muqallad fi qalbi nabiyika wa rasulika wa as'aluka bismikal azam al-wahid wa ahadil ahad al-muta'ali an wahdatil qadri wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta sholli ala sayyidina Muhammadin sirriyatil wujud wa sallallahu alaihi bi kulli mawjud salatan tusaddiqu fi qalbi al-iman wa tufayyizul Qur'an wa tufahimul ayat wa tatawaqi bi nuril jannah wa nuril na'im wa nurun nazari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, shalawat. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat Utsman di hari kiamat nanti. Bahkan kalau perlu kita menjadi Nabi Muhammad itu sendiri, yaitu kita menolong orang-orang lainnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti kajian kita sebelumnya, ya. Sebelumnya itu wajib i'tiqad alla ta'sira li shay'in minal kainati bi quwwatihi. Wajib bagi Allah meninggalkan segala sesuatu padanya, ya. Kita lanjut ya kajian sifat 20 karangan Syekh Utsman bin Yahya.
Ya. Wajib itikad hudusil alam, bahwa baru bagi sekalian alam. Hudusil baru sekalian alam, ya, membarui. Kemudian misalnya bagi Allah qadim sekalian alam. Qadim mendahului begini, ya, hidam, ya. Allah sudah menentukan segala sesuatunya, ya, artinya gitu, ya. Begini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya. Wajib itikad hurusul alam. Wajib itikad, beritikad, kita yang berpikir, yang mengambil keputusan bahwa Allah membarui alam ini, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Segala terpuji bagi Rabb sekalian alam, ya. Jadi Allah membarui segala, sudah mengatur segala sesuatunya, alam ini, ya. Kehidupan kita, ya, jodoh kita, kematian kita, surga dan neraka, gitu, ya. Ada kematian, ada kehidupan, pasti Allah hidup juga. Ya, contohnya ada bangkai keluar belatungan, keluar makhluk, gitu. Allah membarui dari yang mati diperbarui jadi yang hidup lahir, dari kematian tumbuh kelahiran, gitu, ya. Siapa? Manusia. Dari manusia. Makanya kalau kita belajar ilmu sosial, ilmu IPS, ilmu pengetahuan sosial, ada angka kelahiran, ada angka kematian, ya. Tulijul laila fin nahar wa tulijul laila wa tulijul hayya min, dan Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tulijul hayya min al-mayt wa tulijul mayyit min al-hayy. Ya, mengeluarkan yang mati dari hidup, begitu. Contohnya itu, kalau kita ngeliat ada sebuah bangkai, ya, maupun manusia ataupun hewan yang keluar, gitu, ya. Ada di dalam binatang, ada binatang, gitu, ya, parasit, gitu, ya. Di dalam binatang ada binatang, ya, seperti cacing pita, babi, itu ada. Jadi yang di dalam kehidupan ada kehidupan. Bahkan di dalam organ tubuh kita pun ada bakteri Escherichia coli, bakteri baik, ya. Tangan kita nih juga hidup, ya. Di tangan kita ini, kalau itu stetoskop setelah makan, itu dengan sendirinya seperti ada organisme bakteri baik, begitu, ya. Makanya kita disunahkan setelah makan dikecap, gitu, ya. Jari-jari kita kecap. Ada yang hidup di kematian, ada kematian di kehidupan, gitu. Ada yang hidup di kehidupan, gitu, ya. Ada kehidupan di kehidupan, ya. Subhanallah, ya, kayak gitu, ya. Kita lihat kanguru, ya. Kanguru anak lahir di dalam kantongnya, ya. Tapi di dalam kantong itu juga anaknya nyusuin, gitu. Subhanallah, ya. Subhanallah. Kepiting bertelur, dia selalu bawa telur, ya. Jadi kehidupan pada kehidupan, ya. Kematian setelah kehidupan, di dalam kehidupan ada kematian, gitu. Allah mengeluarkan yang hidup yang mati, Turijul hayya minal mayyit wa turijul mayyita minal hayy, dan dari yang mati dikeluarkanlah kehidupan, ya. Tapi saya pernah berguru pada seorang ulama sufi, guru saya, ya. Dia pernah bilang begini, maksud dari ayat itu adalah bisa jadi
orang yang bodoh menjadi pintar ya. Orang asmutu waktu rijul hayy minal mayit atau rijul mayit minal hayy. Waktu rijul mayit minal hayy. Dari kematian menuju kehidupan. Di antara ini bodoh minal zulmati dari jahiliyah ke cahaya muron, ke cahaya. Bagaimana ini? Dulu ada teori evolusi Darwin ya. Teori evolusi salah satu sahabat Darwin, saya lupa namanya, di buku biologi itu ada. Probabilitas hipotesa yang muncul tikus itu muncul dari barang-barang rongsokan, dia bilang. Satu itu, yang kedua dari tempat kotor, yang ketiga setelah manusia bangkai meninggal. Dibilang pasti setiap ada manusia meninggal ini, tapi ini teori ini terbantahkan ya, ini teori konservatif ya, teori dulu tapi dipakai untuk pelajaran biologi gitu ya. Dibilang tikus itu lahir dari barang-barang rongsokan, dari sampah gitu. Karena si pemikir ini, si filsafat ini, si filsuf ini, setiap ada barang rongsokan di situ pasti ada tikus gitu, banyak tikus. Ya, kadang kita nggak habis pikir gitu ya. Pernah nggak kita gunakan stetoskop untuk, ini kan seperti kecil banget tuh, kerongok binatang yang terbang itu ya, di pohon-pohonan atau dekat buah-buahan ya, kerongok itu jaringan organ itu seperti apa gitu ya, seperti apa dari kuantum ya, dari sel-sel kuantum, kemudian jadi atom, proton, kemudian jadi atom, kemudian berkumpul lagi jadi jaringan, kemudian dari jaringan jadi organ, kumpulan organ berubah lagi menjadi anggota tubuh. Dari anggota tubuh lengkap, kepala, badan, kaki, sayap, itu jadi hewan atau binatang gitu ya. Subhanallah, maksudnya Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Maka wajib kita usul alam, kita selalu memperbarui. Maka wajib bagi Allah, kita selalu berpikiran Allah selalu memperbarui gitu ya. Bayangin ya, kita pernah lihat pohon, ini pohon nggak tahu terbang dari mana tuh ya, di pohon apa namanya sebutnya? Ini kalau kita lihat tamselnya berarti rububiyah ya, berarti tamsel rububiyah ya. Kita pernah lihat tuh pohon-pohon beringin itu tumbuh dari mana ya? Kita nggak tanam itu pohon beringin sama pohon cemara. Karena kita pikir ini pohon cemara nih yang bawa siapa gitu ya. Padahal kalau kita perhatiin, ada penelitian ini, saya pernah lihat National Geographic gitu ya. Ternyata itu dari nya burung pipit gitu. Burung pipit terus bijinya buah pohon ceri ini numbuh gitu, di sembarang tempat gitu. Ada yang terbang karena angin gitu. Ini putik-putik buah ceri ini terbang di bawah angin tornado gitu, sampai jauh lah. Jadi jadilah hutan gitu ya. Ada sebuah pohon manggis ya, pohon kelapanya di hutan, di gunung, tapi dia berjak terus mengalir sampai ke pantai gitu. Itu pun kelapa sampai pantai gitu. Karena kita nggak pernah mikir hal-hal seperti itu gitu. Afala takilun, afala tatafakkarun, apakah kita menjadi ulil albab gitu ya, yang mengambil pelajaran ya. Sesungguhnya banyak pembelajaran di dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat dalil-dalil dari rububiyah maupun ilahiyah gitu. Pernah nggak kita mikir gitu ya, dari alam semesta ini, universe ya, kosmos yang disebut dengan kosmos, kita ini ternyata ada di bumi, dan bumi ini ternyata nggak ada seperempat miliar tujuhnya dari angkasa, dari luar angkasa ini, universe gitu ya. Jadi ini kecil banget ya. Jadi kita nggak boleh menyombongkan diri gitu ya. Bahkan ada planet yang lebih besar lagi 7 kali lipat dibanding bumi selain Pluto. Pluto kecil banget, Pluto aja itu udah nggak ada
sebuah planet lagi, sudah dianggap sebagai bintang gitu ya. Karena dia terlalu kecil Pluto itu. Merkurius, Saturnus itu termasuk planet-planet yang besar-besar itu ya. Sallallahu Muhammad. Allah setelah memperbarui ya, coba kita bayangin ini ya. Lumut, ya. Lumut itu karena kok bisa hidup? Dari mana itu? Coba. Organisme seperti apa itu? Allah ini sangat cerdas gitu ya. Ya, dari lumut. Lumut dimakan hewan dimakan yang lebih besar lagi ya, contoh. Anggaplah dimakan oleh sebuah ulat bulu ya. Ulat bulu dimakan burung jelatik itu dimakan lagi oleh elang dimakan lagi oleh burung garuda dimangsa oleh manusia mengeluarkan kotoran mengalir ke sungai dan air bersedimentasi apa itu bahasanya, berinfiltrasi bahasa biologi gitu. Terjadi ekosistem kehidupan. Apakah kita pernah melihat? Apakah kita pernah gak kita berpikir untuk hal itu gitu ya? Semua min alaqatin semua min fatin dari darah kotor, dari darah yang kotor ya, antara susu dan kotoran gitu ya, bercampur jadi mani bercampur ya, sel telur ini, sel testosteron, prosteron ya, bercampur sel ovum ya. Kemudian 40 hari lahir yang hidup di dalam kehidupan ya. Ada 40 hari, ada ruh, ada jiwa gitu ya. Qalu bala saitas. Terus kita bersaksi, ya Allah Engkau adalah Tuhan kami gitu. Kemudian bersemayam terus selama 4 bulan berbentuk sebagai janin manusia tuh. Allah udah takdir itu garisnya masing-masing ya. Sebagai rakyat, sebagai presiden, sebagai raja, sebagai apapun lah itu sebagai manusia. Udah Allah takdirin, kemudian hidup, kemudian dia lahir, meninggal, kemudian dia beranak pinak lagi, terus berputar lagi, kemudian berkawin, beranak pinak, seperti itu. Awal kita nggak pernah berpikir, ya. Bahkan kehidupan kita ini kita sadar nih bahwa kita akan mati. Gitu. Pernah nggak? Ya. Sallallahu Muhammad wa sallallahu alaihi. Ya. Dari hutan ya, pohon dari hutan, gelondongan gitu kan. Berubah ya, sampai sini berubah jadi pintu. Berubah jadi mebel, jadi lemari, jadi kitchen set, jadi bangku, jadi meja ya. Jadi alat-alat minum kita. Ya coba kita bayangin ya. Allah memperbarui segala sesuatunya urusul alam. Jadi wajib kita mempercayai bahwa Allah itu memperbarui ya, bahkan pemikiran-pemikiran kita ya, yang tadinya kita buntu, kemudian kita berpikir sejenak, ternyata dalam pikiran kita yang buntu itu Allah memperbarui pemikiran kita gitu ya. Bahkan setiap kali kita tidur ya, sebanyak 24 juta triliun, 24 bahkan lebih ya, sel-sel dalam tubuh kita ini terus beregenerasi ya, terus berubah diri, terus kita berkembang ya, kita nggak sadar, seinci demi inci ya, rambut kita bertumbuh ya, kulit kita mengeluarkan kotoran itu meregenerasi sel ya, 14.000 juta sel ya. Kalau kita tidur makanya wajib kita sapu itu ya, kan itu sunnah Rasul sebelum tidur. Karena kenapa? Kalau kita tidur ternyata itu sel-sel kotor kita, sel-sel kulit kita yang mati itu banyak jatuh di tempat kita tidur. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menyapu tempat tidur kita ya, sebelum kita tidur. Itu sunnahnya seperti itu. Jadi bukan karena ada setan nih, wah ada setan jadi harus disapu, bukan. Justru karena 14.000 juta sel manusia yang berkembang terus memperbarui gitu ya. Ya, itu aktif ya, dari yang rusak memperbarui, meregenerasi, memperbarui urusan alam, selalu memperbarui yang baru, memperbarui alam. Ya, makanya kita kalau tidur itu disunahkan untuk menyapu tidur kita agar kita tidak jadi sakit ya, karena berkumpulan tumpukan kulit mati itu menyebabkan
melambatnya memperbarui sel-sel baru gitu. Bayangin itu, subhanallah ya. Bahkan ya, di saat kita pilek ya, apabila kita kena sebuah influenza, sebuah corona gitu ya, ya itu otak langsung merespon ya, motorik ya, di kerongkongan kita terasa rada panas ya, itu akan menciptakan imun ya. Badan akan mengirimkan sinyal ke jantung, jantung akan memompa darah, darah akan dirubah suhu ya, tadinya dingin dijadikan lebih hangat ya, agar memberitahu kita kalau kita sedang sakit seperti itu. Dan Allah pun juga memberi imunitas kepada diri kita ya, untuk memperbaiki dirinya, untuk menyembuhkan diri kita gitu. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya Isaac Newton pernah bilang, sungguh agama itu tidak pernah terpisah dari ilmu pengetahuan ya gitu. Isaac Newton tuh, penemu listrik ya, penemu lampu. Dia bilang begitu. Ilmuwan zaman Renaissance itu mereka nggak ada yang memperdebatkan antara agama dan ilmu pengetahuan ya, kayak gitu. Hanya mohon maaf ini dalam rangka ilmu pengetahuan ya, dalam rangka pendidikan ya. Hanya dogma-dogma gereja ya yang mengatakan ilmuwan itu adalah yang bertabrakan dengan para ilmuwan ini gitu ya. Karena dogma gereja ini sudah banyak yang berubah ya, itu sudah banyak yang berubah ya. Karena Paulus sendiri 100 tahun setelah Isa Al-Masih meninggal gitu. Jadi dia bukan salah satu 12 sahabat Rasul. Semoga 12 sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Isaac Newton pernah bilang bahwa agama dan ilmu pengetahuan itu nggak terpisah gitu. Dia takjub gitu. Apa yang dibilang dalam The Bible itu sama dengan apa yang dibilang dalam Bible itu sama dengan dalam ilmu pengetahuan, dalam saintis gitu ya. Jadi nggak ada pertabrakan gitu ya. Kalau ada Bible yang tidak berselaras dengan ilmu pengetahuan, otomatis Bible itu terjadi perubahan ya, manipulasi oleh perbuatan manusia gitu ya, karena kepentingan manusia gitu ya. Sallallahu Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Coba lagi kita bayangin sekali lagi ya. Sinar matahari ya, awan perbaru itu ya. Sinar matahari mengirimkan sinar UVA dan UVB. Sinar UVA diterima oleh klorofil ya. Klorofil di jauh laut memproses pada akar, kepada batang. Batang kemudian proses menyerap melalui hidrogen. Hidrogennya dipecah lagi menjadi O2. Terus berproses seperti itu. O2 mengalir ke awan, awan berkembang menjadi awan berat, kena helium lagi, kena H2O, jadilah air, seperti itu, hujan. Kemudian kena sinar matahari mengenai pohon menghasilkan O2, H2O, kemudian menjadi awan kena helium lagi berat, ditimpa angin oleh udara jadi air turun ke bumi diserap oleh tanaman kena sinar matahari terus siklus ini seperti begitu gitu ya. Apakah kita nggak sadar? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi wajib bagi kita ini untuk beriktikad berusul alam, bahwa Allah ini wajib pasti selalu memperbarui alam semesta seperti itu ya. Bahkan kita hampir digantikan posisi kita. Di sisi AI ini bagus ya, artificial intelligence ini bagus, tapi di satu sisi juga bahaya juga ya, karena bisa menggantikan populasi manusia seperti itu ya. Yang paling bahaya ini nanti artificial intelligence ini digunakan untuk perang gitu ya. Karena wajah kita ini udah direkam oleh sebuah sosmed gitu. Jadi dulu pemikiran saya, ini kan namanya inovasi. Allah selalu berinovasi ya. Berusul alam ya. Allah selalu berinovasi berarti kan. Sama seperti alutsista ya. Ketika wajah manusia sudah terekam ya, jadi nggak perlu lagi tuh menggunakan microchip HP. Dulu yang diserang HP, saya dulu pernah pemikiran gitu. Karena saya senang militer ya, saya senang dengan alat-alat canggihan, alat senapan,
Waalaikumsalam. Tidak, ini beli tuan, beli galon. Bukannya? Ya, jadi artificial intelligence ini bahaya ketika wajah kita sudah direkam, kemudian jadi objek secara lunak, maka kita nggak bisa lari kemana aja gitu. Hanya Allah sebagai pelindung kita gitu ya. Allah wajib itibat nusul alam ya. Ada coba kita bayangin. Kembali 2000. Ada. Di mana? Ada udah kasetnya. Itu taruh dah ton. Taruh. Coba kita bayangin ya. Coba kita bayangin. Itu sendal kita tuh dari mana? Karet ya, karet. Itu diproses ya, difertilisasi, ya. Karet difertilisasi jadi benda padat. Padahal itu asal pohonnya ketah karet gitu. Ketah karet kalau yang dipakai itu buat tangkap burung gitu ya. Ketah karet dipakai buat tangkap burung. Sekarang udah berfungsi menjadi ban ya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Empat lagi yang kamu dustakan ya. Kita harus ingat segala sesuatunya. Ya. Subhanallah. Berawal dari sandi Morse ya, dari klik sandi, dari radio, penggunaan sebuah frekuensi ya. Terus kemudian radio berubah tuh jadi radio ini, radio Morse. Kemudian menjadi radio gelombang suara menjadi gelombang ya telepon ya seluler ya. Dari seluler kemudian muncul lagi perkembangan zaman menjadi televisi, tele audio. Tadi itu berapa ya? Berapa duit? Berapa sih? Apa? Sulang 8.000. Yang terus ini ya. Lempar. Ya salam. Itu ya. Lempar duit. Oh buat. Lemparnya nah gitu. Sorry ya. Ya. Kita berbahasa selanjutnya. Ya. Terus kemudian dari tele itu artinya suara efisien dilihat gitu ya. Jadi pendengaran dan penglihatan begitu. Ya. Wah, Rasulullah Muhammad wa Muhammad. Ya. Nah, ini sebuah nikmat bagi kita, tapi juga kalau bisa jangan melalaikan kita gitu ya. Semoga dengan ini kita menjadi semakin berpikir bahwa kita hidup tidak disia-siakan begitu saja. Kita mempersiapkan diri dengan adanya kehidupan ada kehidupan, di kematian ada kehidupan, di antara kehidupan ada kehidupan. Seperti itu ya. Jadi Allah selalu berinovasi atau memperbarui dirinya gitu ya. Sallallahu Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pada timnas Indonesia yang baru saja memenangkan ya SEA Games di Thailand ya. Ini kenapa bisa menang? Karena tadi saya lihat ada yang salawatan, ada yang bacain marawis ya, ada yang mahalul qiyam. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Coba kita bayangin ya di Thailand lagi SEA Games, lagi main bola gitu ya. Tapi kita di sini sholawatan mendoakan ya. Ini merupakan ciri-ciri kebangkitan Islam. Semoga di abad kedua ini, abad terbaru ini, Islam benar-benar bangkit dan jaya ya, melalui Indonesia ataupun ke negeri lain, negeri Islam lainnya ya. Tapi karena mayoritas Muslim ada di Indonesia, kayaknya sih Indonesia, amin, amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Fatihah sekali lagi untuk para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama maupun yang di struktural di kepengurusan maupun di kultural yang budaya ya, yang tidak di pengurusan Jamiah maupun jamaah ya. Jamaah itu struktural, Jamiah itu jamaah itu kultural, Jamiah itu struktural ya. Dimanapun berada, khususnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari muassis, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Basaiban
wa Syekh Bisri Sanuri wa Syekh Abdul Asbu Abdul Wahab. Saya dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin musta'in wa bi rahmatillah ala nabiyil kullah salatan wa salaman daimin bi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika fara'i wa sururi wa fi qadratika jami'a umuri. Allahumma ya alim biharati wa mutali ala syara'il wa niyati abdi jami'a hajati wa zunubi wa sayyati wa tajawaz an khatiyati wa sallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samini fi mamadu wa bayati wa qadni fi diwani sadati wa sulki sabila najati fi hayati wa mati. Allahumma inni ta'amin fi ata'arahi bukirida wa stasirmani kulam faktul min awliya wa sulki sabila huda wa alaihi biasbiya wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.